Baik pemirsa, terima kasih yang masih bersama kami dalam program talk show. Dan kali ini kami akan mengajak Anda untuk berinteraksi ya, silakan, karena kita punya tema yang menarik bagaimana sebenarnya Dinas Perpustakaan dan Arsip Aceh ini untuk mewujudkan program Aceh Carong dan Sejahtera. Tentu banyak kontribusi yang sudah dilakukan dan tadi sudah dijabarkan oleh Pak Ruslan beberapa program yang luar biasa memang yang menyasar kepada masyarakat. Salah satunya tadi ada program inklusi sosial. Nah, jadi setiap kalangan masyarakat dari level terendah pun semua membaca buku untuk meningkatkan pekerjaan mereka, untuk meningkatkan produksi yang mereka hasilkan, apakah itu petani, pengrajin, ataupun masyarakat yang punya home industry ataupun UMKM dan sebagainya. Nah, tadi Pak ditambung lagi nih jawab pertanyaan saya tadi, bagaimana sih apakah masyarakat itu membaca dan di tingkat kampung, karena setiap kampung punya perpustakaan. Nah, mungkin seperti apa untuk menghidupkan perpustakaan kampung ini, Pak? Itulah seperti saya katakan tadi bahwa hampir 80% desa kita sudah memiliki pustaka kampung. Sumber bukunya dari mana, Pak? Sumber bukunya karena ada hal yang mengembirakan berdasarkan Permendes sekarang dana desa itu boleh digunakan untuk menunjang perpustakaan kampung itu minimal 5%. Dan ini luar biasa. Luar biasa. Kalau terutama Pak Gesi perangkat kampungnya, Tua Hapetnya bisa mencoba menggunakan dana kampung secara transparan untuk pustaka, saya kira ini sebuah terobosan yang baik sekali. Baik sekali. Karena kita sadar sekarang dana desa ini kan luar biasa sekarang. Bahkan satu desa itu sudah mencapai 800 sampai 1 miliar lebih tiap desa. Jadi tidak salah. Dari 5% cukup lumayan juga, Pak ya? Lumayan. Dan kemarin saya melakukan perjalanan kunjungan kerja ke Cek Semurung, sebuah perpustakaan yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Alhamdulillah mereka pun memperoleh masuk nominasi dan memperoleh juara harapan 3 tingkat nasional. Itu dalam kegiatan apa itu, Pak? Pemilihan pustaka kampung. Pemilihan perpustakaan kampung. Cek Semurung Aceh Barat memperoleh juara harapan 3. Walaupun dilakukan secara virtual, tapi ini sebuah prestasi yang cukup baik. Tapi yang menariknya saya itu di samping mereka memperoleh juara adalah kepedulian perangkat desa, termasuk Pak Gesinya sendiri, karena memang Pak Gesi itu mantan pengelola pustaka di situ. Jadi tahu banyak ini Pak ya tentang perpustakaan. Mereka langsung mengalokasikan uang sampai 60 juta per tahun, di samping dana untuk membantu membayar sedikit honor para pengelola, juga untuk buku. Dan kita Dinas Perpustakaan Provinsi insya Allah melalui program Pustaka Kampung bisa kita bantu. Bahkan saya kira kalau untuk perpustakaan kampung kan buku tidak terlalu banyak sekali, dan bisa melapor ke Pak Pemda setempat, Pak Bupati terutama bekerjasama dengan DPR Kabupaten menggunakan politik anggaran. Saya kira ini sebuah kerja yang sangat mulia, membantu pengadaan buku karena pada tujuannya hakikatnya kan untuk mencerdaskan rakyat kita. Nah ini program yang sangat menyasar untuk mewujudkan masyarakat Aceh Carong ya, Aceh Carong dalam konteks Aceh hebat, kita kan Aceh Carong. Saya pikir sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, bahwa Rasulullah itu yang paling beliau takutkan adalah bodohnya masyarakat, umat beliau. Karena umat yang bodoh dekat dengan kekufuran. Inilah ini dengan program minat baca ini, terutama Pak Gesinya, sesuai dengan apa yang kami laksanakan kemarin di Aceh Besar, rakor dengan para pemangku kepentingan di kampung, termasuk Pak Gesi. Saya kira ini sebuah pertemuan yang baik sekali yang dilaksanakan di Aceh Besar kemarin. Bagaimana memberi pemahaman kepada terutama Pak Gesi dan perangkat kampung agar berani mengalokasikan dana desa sesuai dengan peruntukannya, tidak bertentangan dengan undang-undang, transparan. Saya kira ini bagus, sebuah terobosan yang cukup bagus.
Oke, jadi memang kegiatan seperti ini yang perpustakaan hadir di Gampung, perpustakaan Gampung menjadi hidup, yang nanti juga untuk mungkin yang ada pemuda di Gampung yang mungkin masih pengangguran, belum memiliki pekerjaan, dengan mungkin membaca banyak perpustakaan yang ada di Gampung, mendapatkan inspirasi, bertambah ilmu, ya tentu dapat membuka lapangan kerja baru. Dengan menimba ilmu, karena memang jujur kita katakan bahwa sumber ilmu kan buku. Benar. Tapi bagaimanapun sebuah buku itu bagus dan menarik, tanpa kita baca ya nggak ada bermakna apa-apa. Setuju sekali, tanpa dibaca, tanpa dibuka, apalah fungsi dari buku itu sendiri. Dan saya melihat beberapa pusaka di kampung ini kan letaknya dalam lokasi masjid. Ini bagus nih. Jadi kadang-kadang ada dalam suatu kawasan masjid itu ada sekolah TK, ada lembaga pendidikan. Mungkin dekat juga dengan kantor kecilnya Pak gitu ya? Bisa jadi. Karena yang saya lihat di Nagan Raya di daerah KW 16 itu letak perpustakaan kampung itu dalam kawasan masjid. Kan orang habis salat asar, habis berjamaah sambil nunggu apa kan bisa memanfaatkan bacaan seperti itu. Bahkan saya mengajak para kepala dinas di kabupaten kota, ada objek-objek wisata seperti yang saya lihat di Sabang, di pinggir laut, orang sambil menikmati panorama laut, tidak salahnya kita buat semacam pojok baca di situ. Yang penting dia ada buku menarik dan jangan dibawa pulang bukunya. Orang sambil menikmati duduk di pinggir laut bersama keluarga baca buku. Setelah baca buku mau pulang letakkan dengan rapi. Itu sama tidak Pak dengan program? Saya juga nggak tahu di masih ada atau tidak ini Pak ya. Beberapa kali sebelum COVID ya mungkin masih mengunjungi warung-warung kopi, karena di Aceh juga banyak warung kopi, itu beberapa warung kopi ada perpustakaannya. Itu masih berjalan tidak Pak? Ini bagus. Alhamdulillah ada beberapa, cuma ya keadaan sekarang. Saya melihat ada satu kafe anak muda yang ada di Pango dan sudah bertemu dengan saya. Cuma pada saat itu kita belum bisa membantu dari rak karena memang nggak ada pengadaan waktu itu. Tapi ada juga kami bantu rak, cuma ya namanya maaf rak bekas dia perbaiki. Semangatnya anak muda ini bagus sekali. Dia minta pinjam buku dari kami kasih. Dia di samping kafe di pojok itu dibuat sudut baca. Jadi orang sambil menikmati kafe dia bisa baca buku. Dan saya bilang sama adik itu mahasiswa, kalau bisa buku ini 3 bulan sekali coba ditukar, diganti, biar tidak monoton. Betul. Tapi saya lihat udah hampir 4 bulan lebih nih dia tidak melakukan penukaran. Mungkin buku yang dia pilih masih layak untuk dibaca. Masih banyak peminatnya. Bagus pojok baca itu. Mungkin akan lebih diperbanyak lagi di semua warung kopi yang ada di Mudah-mudahan para pemilik warung kopi atau kafe di kita itu ada menyediakan pojok-pojok baca. Cuma kadang-kadang bukan karena warung kopi atau kafe di kita ini masih dalam tahap bebas merokok. Jadi orang kan kadang-kadang mau baca buku kurang nyaman. Jadi memang harus ada tempat khusus. Saya kira ini bagus juga seperti Bu singgung, kafe itu ada mudah-mudahan itu tetap dilanjut program terus seperti itu, sehingga juga tanpa sadar kita mengedukasikan masyarakat untuk membaca, untuk budaya literasi ini terus ditingkatkan di level masyarakat kita, terutama juga orang tua ya, siapapun itu mudah mendapatkan buku. Mungkin sekarang bukan masalah malas membaca, tapi mungkin akses untuk mendapatkan bukunya ini yang sulit. Mungkin dengan hadirnya di semua tempat, di semua fasilitas yang ada di layanan publik, sehingga memudahkan ini juga untuk meningkatkan minat baca kembali. Dan kita Bu, saya tambah sedikit, bahwa di samping buku fisik yang kita Dinas Perpustakaan Kearifan Aceh ini juga menyediakan e-pusaka. E-pusaka artinya buku dalam bentuk digital. Buku digital. Nah, itu saya juga mau tanya itu sebenarnya ini juga sudah berjalan, apalagi kondisi kita seperti ini sedang di masa pandemi ini, mungkin mau terbatas untuk kunjungan perpustakaan. Nah, mungkin buku digital ini pemanfaatannya seperti apa? Apakah sudah banyak kunjungannya dari survei yang ada dari Badan Perpustakaan sendiri seperti apa, Pak? Memang dengan kondisi COVID seperti ini, ya, mau tidak mau kita juga harus menjaga protokol kesehatan. Awal-awalnya masa COVID itu memang kita layanan perpustakaan kita tutup secara total. Tapi
ke depan beberapa bulan yang ini, misalnya sekitar bulan-bulan 8, kita evaluasi, kita aturlah jadwal pengunjung, kita atur jarak tempat. Benar. Insya Allah Sudah mulai aktif dikunjungi. lagi. Kita juga dalam tetap mematuhi protokol kesehatan ya Pak. Dalam menghadapi masa ini kita beri pemahaman kepada masyarakat, terutama ya para pengunjung, baik mahasiswa, bahwa kita ada sebuah aplikasi buku digital, atau e-book tadi ini Pak ya. Dan kita sudah kerjasama sejak 2019, 2020 ini lakukan kerjasama dengan Aksara Maya di Jakarta, para pemegang lisensi itu dengan Kubuku, dan udah sekitar 7.000 judul buku yang kita punya melalui aplikasi yang dan gratis tuh, gratis. Cuma ya sekali lagi bahwa pemanfaatan buku digital itu harus ditunjang oleh teknologi. Minimal kan ini mungkin bagi masyarakat, maaf, tapi saya pikir tidak menjadi sebuah kendala. Tidak menjadi sebuah kendala kecuali dari masyarakat yang agak ke dalam. Oke. Karena mungkin dari tempat-tempat yang mungkin yang berhubungan dengan internet juga ini Pak ya, jaringan sendiri mungkin yang terbatas. Nah mungkin untuk pemanfaatannya itu sendiri seperti apa Pak yang e-book ini, untuk mengaksesnya seperti apa? Kita cukup dengan menggunakan gadget seperti ini, kita buka aplikasi yang kami sediakan, diunduh. Seperti Ibu bilang bahwa pada saat kalau dia ke pustaka, alhamdulillah sudah ada layanan internet di dinas kita. Sudah ada nama aplikasi khusus tidak Pak dari Perpustakaan Aceh sendiri untuk aplikasi? E-Pustaka. E-Pustaka dan bisa di-download. Udah memang udah banyak Bu. Cuma kalau daerah-daerah tertentu, tempat-tempat tertentu yang belum ada internet, inilah kendalanya. Apalagi maaf cakap kita bilang kalau tanpa internet yang tersedia kan harus menggunakan pulsa. Benar. Jadi kami mengajak untuk hadir aja ke sana, gunakan itu. Oke. Apalagi cari tempat layanan internet ataupun jaringan secara gratis ini kan mungkin di warung kopi juga banyak manfaatkan e-Pustaka ini. Ini juga Pustaka saat ini juga sangat berguna, apalagi mahasiswa saat ini mungkin di kampungnya masing-masing ya kuliah secara daring. Nah mungkin ini juga salah satunya memanfaatkan berbagai referensi bahan bacaan untuk perkuliahan mereka, salah satunya dengan menggunakan e-Pustaka ini sendiri yang sudah diberikan dari program e-book ini yang kami sediakan kan tanpa batas, tanpa jarak, aksesnya kapanpun 24 jam. Baik. Ya mudah-mudahan para pemusaka bisa menggunakan ini kan demi kebaikan, demi untuk kemajuan, terutama mahasiswa untuk mempermudah kuliahnya. Baik. Nah nanti Pak Ruslan, saya akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita akan break sejenak. Usai pariwara berikut kami akan segera kembali tetap bersama kami dalam program Talk Show.